Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan teman-teman semuanya di channel konten Karim. Selamat datang juga di kajian baru kita, kajian yang akan berbagi bersama dengan teman-teman semuanya mengenai sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabi Muhammad SAW yang kita maksud di kajian ini bukan sirah yang secara mendetail dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, tapi sirah yang kami ingin bahas atau ingin kami kaji, ingin kami telaah, yaitu sirah yang terbatas kepada peristiwa-peristiwa yang bisa mengubah iman kita, yang bisa memberikan rasa mahabbah lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Kendati seorang mukmin mengalami fase naik dan turun dalam imannya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sairul anbiya. Maka dari itu Ibnu Ruslan di nazam Zubatnya berpesan, wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi. Jadi beliau berpesan bahwasanya kita diminta untuk selalu mengupgrade atau selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi tajdidi. Dalam Al-Qur'an pun banyak sekali ayat-ayat yang berbentuk cerita. Tidak lain Allah menurunkan ayat yang berbentuk cerita agar kita bisa mengambil ibrah dan bisa mengambil pelajaran dari sana. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara min dunillah, walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah mengatakan wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Setelah beliau menceritakan panjang lebar sedetailnya menceritakan kisah Nabi Yusuf, pada akhirnya beliau mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Qisasuhum ibrah untuk bisa diambil pelajaran dan bisa memberikan huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hudan termasuk dari bentuk hudan, termasuk dari bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah rasa iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sirah Nabi Muhammad SAW yang bisa menggugah iman kita sangat banyak sekali. Dari mulai beliau masih di kandungan Sayyidah Aminah, yang Sayyidah Aminah bercerita bahwasanya ketika mengandung Nabi Muhammad SAW tidak merasakan sakit layaknya ibu-ibu normal. Beliau tidak merasakan seperti orang hamil bahkan. Dan peristiwa yang seperti ini yang bisa mengubah iman kita, yang bisa mengubah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan kita bahas, yang akan kita kaji di kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menelaah sejarah Nabi Muhammad SAW dari sisi mukjizat yang seperti ini, di sana banyak sesuatu yang di luar nalar seorang manusia. Jadi rektor kita Habib Abdullah bin Muhammad Baharun pernah menyampaikan sesuatu tentang sesuatu yang di luar nalar bagi manusia, seperti mukjizat yang keluar dari rasul-rasulnya Allah atau nabi-nabinya Allah. Sesuatu yang keluar dari nalar manusia itu beliau mencontohkan kisah Isra Mi'raj. Jadi di sana orang tidak terlintas ada seseorang yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dan bahkan ke Sidratul Muntaha dalam sekejap. Mereka bagi akal orang normal tidak terlintas hal yang seperti itu. Akan tetapi
dalam abad kita ini orang terlihat normal. Orang melihat bahwasanya ketika ada orang yang melakukan perjalanan begitu singkat dan di daerah yang jauh, itu sangat terlintas oleh manusia. Sekarang buktinya orang-orang banyak melakukan perjalanan dalam waktu singkat, tidak aneh dan itu nyata. Makanya beliau berpesan bahwasanya barangkali sesuatu yang belum masuk akal kita pada zaman yang akan datang mungkin itu akan normal bagi mereka. Orang Arab, mereka menganggap perjalanan dalam sekejap tidak normal, tapi sekarang perjalanan dalam sekejap itu normal. Jadi iman kita atau kepercayaan kita, etikot kita kepada mukjizat yang keluar dari Nabi Muhammad SAW atau keluar dari nabi-nabi yang lainnya, itu karena mungkin kita belum menemukan, kita belum mengetahui apa yang bakal terjadi di selanjutnya, hari selanjutnya. Mungkin untuk mukadimah ini cukup